Pendahuluan. Pohon yang memberikan nilai positif dalam kehidupan, penyujukan, dan memberikan hal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Agar pohon menunjukkan nilai mandiri, akar yang selalu mencari sumber untuk bertumbuh, menggambarkan nilai mandiri pada guru yang terus mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi, bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Daun. Pohon berfungsi mengubah energi matahari menjadi makanan atau buah. Sebatang pohon juga mampu berkolaboratif dengan lingkungan sekitar, seperti angin dan burung. Melalui lingkungan sekitar, pohon mampu memproduksi atau berkembang biak sehingga menghasilkan pohon-pohon yang memberikan kebaikan bagi lingkungannya. Sebagaimana fungsinya, pohon memberikan hal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup maupun lingkungan. Pohon ilmu pendidikan menggambarkan sejarah dari setiap makhluk hidup di bumi, seperti insan manusia. Sejarah kehidupannya bisa dilihat dari tumbuhnya pohon kehidupan yang ia miliki sampai kepada buah yang dihasilkan, dan apa manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Pohon bisa menjadi sistematis dari keberadaan ilmu pengetahuan, mulai dari proses pengetahuan yang lahir dari pengalaman dan pendidikan sekolah. Hal ini seperti kaidah pohon yang tumbuh sistematis dengan proses ilmiah dan benar hingga menghasilkan buah yang bermanfaat bagi manusia. Pohon sama dengan karakternya, yaitu dan akar, batang, ranting, daun, tetapi bisa menghasilkan beraneka ragam buah yang bermanfaat. B. Rumus masalah. 1. Mengapa harus pohon ilmu pendidikan? 2. Apa yang dimaksud dengan pohon ilmu pendidikan? 3. Bagaimana penerapan konsep pohon ilmu dalam perkembangan pendidikan modern? Bab 2. Pembahasan. A. Harus pohon ilmu pendidikan karena pohon bisa menjadi bahan untuk mengklasifikasikan setiap cabang ilmu yang ada dengan dasar yang kuat. Ialah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, yaitu yang bersumber dari Maha Ilmu Tuhan yang Maha Esa. Sumber ilmu semua yang ada menjadi bahan makanan bagi pohon melalui akar-akarnya, kemudian berkembang kepada seluruh batang, ranting, daun, dan menghasilkan buah-buahan yang merupakan hasil dari setiap cabang ilmu yang bermanfaat. Contoh pohon pendidikan dalam pendidikan yang nyata. Yang pertama, akar. Konsep dasar atau prinsip utama dalam pendidikan. Contoh akar dalam pohon ilmu pendidikan yang nyata ialah, misalkan dalam pembelajaran atletik itu merupakan konsep dasar atletik atau prinsip utama dalam atletik. Konsep dasar atletik itu terdapat 4 gerakan dasar, yaitu berjalan, berlari, berlompat, dan melempar. Jadi, akar ini istilahnya dalam dunia pendidikan itu seperti konsep dasarnya suatu pendidikan. Contoh pohon pendidikan dalam pendidikan yang nyata. Yang kedua, batang. Keterkaitan berbagai cabang ilmu batang dalam pohon ilmu pendidikan berkaitan antara cabang ilmu yang berbeda, di mana setiap cabang saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain. Contohnya, dalam pendidikan jasmani dan kesehatan, di mana berbagai ilmu saling terhubung dan saling mendukung sama lain, seperti ilmu kesehatan yang saling terhubung dengan ilmu psikologi untuk memahami aspek mental, motivasi dalam olahraga. Selain itu, pendidikan jasmani terhubung dengan ilmu nutrisi untuk mengetahui asal gizi yang mendukung performa fisik. Contoh pohon pendidikan dalam pendidikan yang nyata. Yang ketiga, cabang. Topik ilmu pendidikan. Contoh batang dalam pohon ilmu pendidikan yang nyata adalah, misalkan dalam ilmu pendidikan jasmani dan olahraga berisi tentang aktivitas fisik yang dijadikan sebagai media pembelajaran, yang juga dapat membentuk faktor-faktor
Ia mendukung seperti untuk meningkatkan kesehatan, pembentukan sikap dan jiwa, spontanitas, serta menjadi asah pengembangan minat dan bakat yang dituangkan melalui permainan-permainan. Keempat yaitu daun, konsep spesifik atau topik maupun teori yang terkait dengan batang. Contoh daun dalam ilmu pendidikan nyata adalah misalkan dalam ilmu pendirian jasmani adalah metode-metode pembelajaran yang diterapkan. Sebagai contoh dalam pendidikan, penerapan metode permainan atau game yaitu garakan di mana pembelajaran dilakukan melalui permainan yang dilibatkan permainan fisik seperti permainan sederhana dan permainan tradisional. Kelima atau yang terakhir yaitu buah, hasil atau dampak dari proses pendidikan. Contoh nyata buah dalam pohon ilmu pendidikan adalah hasil dari pencapaian melalui metode-metode pembelajaran yang diterapkan dalam pohon ilmu pendidikan. Misalnya dalam penjas, metode permainan dapat menghasilkan peserta didik menjadi lebih termotivasi agar peserta didik tidak tegang dalam mengikuti proses pembelajaran serta membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga ilmu-ilmu yang ditransfer oleh guru lebih mudah dipahami oleh peserta didik. B. Pengertian pohon ilmu pendidikan. Pohon ilmu pendidikan adalah gambaran visual yang menunjukkan hubungan antara konsep atau model yang digunakan untuk menggambarkan cabang-cabang atau bidang-bidang yang berada dalam ilmu pendidikan. Pohon ilmu pengetahuan menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan muncul dan membentuk cabang-cabang baru dari satu akar. Masing-masing cabang melepaskan diri dari batang yang berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri. Dengan pada akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu pengetahuan baru, bahkan ke arah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi seperti spesialisasi. Pohon ilmu pendidikan menggambarkan sejarah dari setiap makhluk hidup di bumi. Sejarah kehidupannya bisa dilihat dari tumbuhannya pohon kehidupan yang ia miliki sampai kepada buah yang dihasilkan. Pohon bisa menjadi sistemasi dari keberadaan ilmu pengetahuan, mulai dari proses pengetahuan dan lahir dari pengalaman dan pendidikan sekolah. C. Tujuan serta mempelajari konsep pohon ilmu pendidikan. Tujuan dari mempelajari pohon ilmu pendidikan menggambarkan keberagaman bidang pendidikan. Ini mencakup segala hal ini, mulai dari teori-teori pendidikan hingga praktek pengajaran manajemen sekolah. Konsep-konsep pendidikan ini membantu kita melihat bagaimana teori membantu kita bagaimana praktek-praktek pendidikan saling terkait, berdampak satu sama lain, mendorong penelitian dan mengembangkan pendidikan. Pohon ilmu pengetahuan adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara berbagai cabang ilmu yang berkembang dari akar yang sama, yaitu filsafat dan pemikiran manusia. Serta penerapannya di zaman modern ini sangat relevan, terutama dalam mengintegrasikan pengetahuan lintas disiplin untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapi serta pengembangan pendidikan saat ini. Telah kita temukan salah satu contoh penerapan media pohon ilmu pendidikan di zaman modern saat ini pada siswa SDN 1 selesai, menggunakan desain penelitian tindakan yang terdiri dari 2 siklus. Pada masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan tindakan, yang ketiga tahapan observasi, dan yang terakhir tahapan refleksi. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes hasil belajar, lembaran observasi, dan dokumentasi. Penggunaan pohon ilmu juga membantu siswa dalam melatih dan meningkatkan kemampuan literasinya melalui soal-soal maupun tulisan-tulisan yang dipasang pada pohon ilmu.
Respon siswa yang positif dalam penggunaan pohon ilmu, hal ini ditunjukkan melalui proses belajar yang lebih kreatif dan aktif. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil kemampuan berhitung siswa menggunakan media pohon ini sebagai berikut. Dari prasiklus kemampuan berhitung siswa mencapai 36%, masih di bawah KKM. Namun, pada siklus pertama, setelah diterapkan media pohon ilmu, kemampuan berhitung siswa mencapai 54%. Sedangkan, siklus kedua, kemampuan berhitung siswa mencapai 81%. Melebihi visual yang menunjukkan hubungan antara konsep yang berbeda dalam satu topik tertentu. Implementasi pohon ilmu ini ditujukan pula untuk melatih dan meningkatkan kemampuan interaksi siswa dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, maupun memecahkan masalah. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang didapat ialah mengapa pohon ilmu pendidikan menjadi patokan untuk generasi muda ke depannya, karena agar ada landasan untuk menjadi generasi muda yang bermanfaat dan menerapkan ilmu pohon pendidikan. Sebagaimana pohon yang banyak manfaatnya. Saran, demi terrealisasinya media pohon ilmu pendidikan perlu adanya kesadaran sebagai generasi muda untuk lebih mengembangkan adanya konsep pohon ilmu pendidikan sehingga dapat memudahkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif serta dapat membantu karakter dan nilai yang baik. Dan juga dapat meminimalisir masalah-masalah yang terdapat di dunia pendidikan.